Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi perangkat pembelajaran khusus untuk RA, di mana kita tahu bahwa kurikulum yang digunakan untuk RA adalah kurikulum nasional pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta atau yang kita kenal dengan istilah KBC. Di aplikasi ini Bunda, ini sudah saya siapkan semuanya. RPP atau perangkat pembelajarannya ini sudah disiapkan untuk 1 tahun. Jadi sekolah atau guru-guru nantinya pada tahun ajaran 2026-2027 mereka tinggal mempraktekkan dan menggunakannya saja. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu tentang bagaimana alur daripada kurikulum ini. Di sini saya akan buka langsung, yaitu dalam bentuk pembelajarannya seperti ini. Ini adalah RPP-nya. Saya akan jelaskan secara rinci tentang bagaimana cara membuat dan menyusunnya. Saya jelas-jelasnya sampai aplikasi ini semuanya sudah kita bahas. Baik. Di sini masih judul yang lama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang kita sebut RPP. Di sini ada informasi umum, nama satuan pendidikannya, ini pasti ada. Ini menandakan bahwa RPP ini adalah milik daripada sekolah yang bersangkutan. Tetap di sini ada guru pendidik, ada jenjang kelasnya, ada rombel, ada alokasi waktu, kemudian di sini ada topiknya, aku anak Indonesia, subtopiknya adalah identitas diriku dan teman baruku. Ini tentang tema daripada kurikulum KBC. Ya, kita tahu bahwa tema daripada KBC ini ada 5: cinta Allah, cinta Rasul, cinta ilmu, cinta diri sendiri, cinta lingkungan, dan cinta negara atau cinta tanah air. Kemudian sebelum kurikulum ini atau sebelum pembelajaran kita laksanakan, maka di sini saya jelaskan tentang bahwa pada minggu ini untuk topik pertama yang kita bahas adalah cinta Allah dan cinta kepada diri sendiri. Cinta Allah itu apa insersinya? Keimanan kepada Allah dan Asmaul Husna. Ini baru materi insersinya ya Bunda ya, belum materinya lagi, belum pembelajarannya atau belum kegiatannya. Kemudian cinta kepada diri sendiri, ini adalah membiasakan akhlak terpuji kepada diri sendiri. Kemudian kita lanjutkan, ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada indikatornya. Kita masuk langsung kepada kegiatan pembelajaran. Ini adalah hari pertama Bunda. Ini saya sinkronkan atau saya sesuaikan dengan pembelajaran mendalam ya pada PAUD. Ini pembelajaran mendalamnya, bahwa untuk pembuatan RPPM atau pembuatan rencana perangkat pembelajaran mendalam itu Bunda, ini lebih rinci lagi dan lebih mantap atau lebih keren lagi di sini. Ya. Apa itu bagiannya? Yang pertama ada kegiatan awal. Kegiatan awal ini kita harus jelaskan dulu prinsip pembelajaran yang digunakan, berkesadaran dan menggembirakan. Kita tahu bahwa orientasi daripada pembelajaran mendalam adalah di mana pembelajarannya itu memiliki prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya, itu adalah prinsip daripada pembelajaran mendalam. Jadi ini saya ambil 2 saja dulu. Pada kegiatan awal, prinsipnya yang kita gunakan adalah berkesadaran dan menggembirakan. Misalnya, guru memulai kelas dengan salam, mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kelas. Guru mengecek kehadirannya, dan guru menjelaskan tentang pembelajaran atau senam atau gerak-gerak dan lagu dan segala macamnya. Ini saya yakin
Bunda sudah menerapkan ini di sekolah, dan cara Bunda menerapkan ini pastinya nggak sama dengan cara pembelajaran dilaksanakan di SD. Tentunya kalau di RA ini kan tentu kita dengan istilahnya itu dengan yel-yel dulu atau dengan ice breaking, sehingga anak-anak jadi senang dan terhibur tanpa sadar kita sudah masuk pada kegiatan awal. Kemudian baru masuk dalam kegiatan berbasis cinta. Jadi sebelum materi tersebut kita berikan atau materi inti kita berikan, maka langkah yang pertama adalah setelah mereka gembira, tanamkan rasa cinta mereka kepada 5 hal yang dicita-citakan di tema tersebut, yaitu salah satunya adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri. Tanamkan itu dulu Bunda sebelum masuk ke materi intinya. Kemudian di sini kegiatannya berbasis cinta yang pertama di sini guru mengajak anak membiasakan mengucap kalimat thayyibah dan berbagi. Jadi hari pertama anak masuk, kita nggak ajarkan mereka sholat dulu, nggak diajarkan mereka berdoa dulu, nggak diajarkan mereka bagaimana berpuasa, berwudu, tapi ajarkan dulu mereka tentang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan berbagi. Artinya jangan pelit. Ya, ini dulu yang ditanam kepada mereka. 1 minggu ini dulu. Kemudian apalagi mengajak anak menyebutkan kebiasaan baik yang mereka lakukan seperti tawakal, ikhtiar, sabar dan bersyukur. Nah, ini kita latih mereka 1 minggu mengucapkan seperti ini. Jadi nanti hari kedua atau hari Selasa, hari ketiga, hari Rabu, hari keempat, Kamis, hari kelima, Jumat, ini Bunda variasikan. Jadi ini dulu materi kita dulu, ya. Nah, jangan dulu yang lain-lain dulu diajarkan. Nah, ini yang pertama, hari pertama. Setelah masuk ini nanti dah kita ajarkan pertama, dah kita tanamkan rasa cinta ini, kemudian barulah masuk materi inti. Nah, pada kegiatan inti pun di pembelajaran mendalam atau di PM itu kegiatan inti ini nggak langsung masuk pada perintah kegiatan, tetapi harus mengalami dulu 3 tahap. Pertama memahami, kedua mengaplikasi, dan ketiga merefleksi. Memahami juga harus ada prinsipnya. Di sini saya buat menggembirakan. Guru mengajak peserta didik menonton tayangan pembelajaran hari ini. Jadi siapapun anak-anaknya, siapapun kita, kalau menonton tentang hiburan-hiburan seperti ini pasti menghibur sekali. Ya, anak-anak gembira. Atau yang kedua dengan cara gerakan main. Misalnya satu anak dipanggil, sebutkan nama teman-temannya dengan pergerakan atau berjalan lurus, sebutkan nama temannya, kemudian bergantian terus menerus. Jadi tanpa disadari dengan gerakan main seperti ini, kita sudah masuk ke materi mengenal nama. Jadi anak-anak udah mengenal nama teman-temannya tanpa harus kita kenalkan. Ya, tanpa kita kenalkan, arti kata dikumpulkan anak-anak, dibaris-bariskan, kemudian kita sebutkan anak satu persatu disuruh hafal, enggak begitu. Tetapi diajak dengan cara bermain. Dengan bermain mereka gembira, tanpa mereka sadari kita sudah masuk ke materi mengenal nama. Setelah itu barulah masuk ke dalam mengaplikasi. Mengaplikasi ini adalah kegiatan yang nyata atau yang sebenarnya. Yaitu kalau bahasa kitanya Bunda, ini bahasa PAUD-nya nih. Ya, lebih senang saya menjelaskannya seperti ini dan Bunda langsung paham apa itu kegiatan nyata. Misalnya menggambar wajah, membuat nama, atau istilahnya itu boleh kegiatan-kegiatan yang lainnya asal dengan nama yang sesuai dengan kegiatan kita atau sesuai dengan materi kita. Setelah itu barulah masuk merefleksi. Setelah merefleksi barulah masuk penutup. Hari kedua juga sama Bunda. Hari kedua, cuman kegiatan awal di sini juga sama, yaitu berkesadaran dan menggembirakan. Kemudian KBC-nya ini juga sama, karena tadi saya sampaikan bahwa minggu ini dulu kita bahas ini dulu. Ya, cintanya ini dulu kita bahas. Nggak usah kelima-limanya, ini dulu. Kemudian lanjut kegiatan materi, kegiatan intinya sama, ya, sama dengan bermain dulu, kemudian mengaplikasikan atau menerapkan dalam pembelajaran kegiatan hariannya, kemudian merefleksi, lanjut pada kegiatan penutup. Hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, kemudian kita masuk pada hari yang terakhir, yaitu
asesmen, ya, bukan hari terakhir, maksudnya setelah hari kelima baru masuk asesmen. Asesmen awal, proses, dan asesmen akhir. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk mencetaknya? Di sini Bunda, ya, sebelum kita cetak, saya home dulu. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu input data sekolah dulu. Ya, seperti ini. Ini tinggal Bunda isi nanti. Setelah Bunda isi, kita home lagi. Kemudian lanjutkan dengan mengisi domisili. Setelah selesai domisili kita isi, kemudian barulah kita tahap untuk mencetak. Di sini ada usia 45, ada usia 56. Jadi kita coba aja di usia 56 ya Bunda ya. Kita klik di sini cetak atau print seperti ini. Kemudian kita lanjutkan klik di sini angka 2, enter. Dah, maka otomatis pada minggu kedua ini udah berganti menjadi anggota tubuh. Materi KBC-nya cinta Rasul dan cinta pada diri sendiri. Kemudian insersinya meneladani akhlak Rasulullah dan menghindari akhlak tercela kepada diri sendiri. Kemudian apa kegiatannya? Kegiatannya juga sama Bunda, ya, kita masuk pada hari pertama, ya, melindungi anggota tubuh. Kegiatan awalnya sama. Kemudian kegiatan KBC-nya, guru mengajak anak membiasakan senyum, salam, dan sapa. Jadi minggu kedua tuh mereka ramah tamah dulu, senyum, kemudian salam, ya, kemudian salam sapa, dan itu yang kita ajarkan seminggu itu dulu. Dibiasakan mereka itu dulu. Kemudian masuk yang kedua, sebelum materi, menceritakan kisah-kisah teladan. Supaya apa? Supaya mereka punya keteladanan, atau istilahnya boleh dikatakan punya idola lah gitu ya. Nah, kemudian memperdalam juga rasa cintanya kepada Rasul. Terus barulah masuk materi inti, ya, sama, yaitu materi inti yaitu memahami dulu, baru mengaplikasikan, kemudian merefleksi, dan seterusnya. Kemudian pada minggu ketiga kita ketik 3 di sini, enter. Di sini sudah berganti menjadi panca indera, cinta kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri. Apa cinta kepada Allahnya? Ibadah sebagai wujud cinta kepada Allah. Yang kedua, membiasakan akhlak terpuji. Terus di sini, ya, materi insersinya, guru mengajak anak mempraktekkan sholat atau zikir atau baca Quran atau puasa, ya, dan lain-lainnya, ya, termasuk salah satunya berwudhu nanti itu Bunda, karena wudhu itu ada di dalam kegiatan sebelum sholat. Terus yang kedua, mengajak anak berbagi cerita pengalaman yang dilakukan kebiasaan baiknya. Nah, jadi ini dulu Bunda seminggu ini, ya, barulah Bunda boleh mengajarkan sholat pada minggu yang ketiga. Belajarkan praktek zikir atau baca-baca Quran atau berpuasa atau berwudhu, barulah di minggu ketiga gitu, ya. Baru masuk ke materi inti dan seterusnya. Nanti setelah itu Bunda, pada minggu ke-18, berarti ini kan masih semester ganjil. Terus bagaimana kalau semester genapnya? Ini ganjil ini kita ganti menjadi genap seperti ini. Genap. Dah, ini kita ganti menjadi 19. Silakan Bunda print dari 19 sampai ke 36. Dengan demikian, yang ini Bunda lakukan, ya, Bunda praktekkan, Bunda print. Nah, maka secara otomatis Bunda sudah menyelesaikan perangkat pembelajaran, sudah selesai hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam atau kurang lebih bisa setengah jam, ya, tergantung daripada kecepatan printernya. Nah, sudah selesai Bunda ya mengenai ini. Kemudian saya home lagi. Apalagi dalam aplikasi ini, di dalamnya selain daripada RPP atau PPM tadi, itu ada buku-buku administrasi sebanyak kurang lebih 50 macam. Pertama ada buku kelembagaan, ya, seperti ini, tinggal kita klik kemudian kita print, ya Bunda ya. Ini kalau di print hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kita print. Baik, saya close lagi. Nah, saya cancel. Kemudian kita lanjutkan lagi home. Apalagi yaitu tentang
buku kepala sekolah juga ada ya, supervisi kepala sekolah juga ada. Kemudian peserta didik juga ada di sini ya, lengkap. Peserta didiknya ini mulai dari formulir pendaftaran, kemudian calon peserta didik, daftar peserta didik dan segala macamnya, ini sudah ada. Terus kita home lagi, kita cari yang lain nih. Ini ada tentang tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidik ternyata ada juga ya, administrasinya ada. Ini dia administrasinya. Ada buku induknya, ada buku absensi. Nah, untuk buku induk saya klik dulu. Ini Bunda ngeprintnya kayak RPP tadi Bunda ya, ganti angka 1, angka 2 dan angka 3. Terus di mana pengisian ini? Pengisian data-data ini Bunda lakukan di sini. Saya home dulu. Nah, di sini Bunda. Di data tenaga pendidik dan kependidikan. Inilah Bunda lengkapi semua nanti. Ya, dengan Bunda lengkapi di sini, maka tenaga pendidik sini buku induk kita klik, ini tinggal kita ganti angka 2, kemudian enter. Nah, ini kosong Bunda ya, karena datanya belum kita isi. Kita hanya mengisi di data yang pertama. Baik, kita home lagi. Kita home lagi. Dah, maka dengan demikian secara singkat saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara mencetak atau menyusun perangkat pembelajaran dan sekaligus bagaimana cara menggunakannya. Baik Bunda, memang penjelasannya sangat singkat. Jika Bunda mau lebih perdalam lagi, maka siapkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap muka, atau kita adakan BIMTEK bersama, boleh sekecamatan atau boleh sekabupaten. Baik Bunda, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bunda bisa mempraktekkan ini, walaupun hanya singkat saja, tapi yang jelas aplikasi ini tidak ada satupun yang merepotkan. Semuanya dibuat serba mudah, serba bisa, kemudian tidak dirumitkan. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.